Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala salamu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang ini umat manusia dilanda oleh berbagai macam persoalan. Satu masalah belum selesai diatasi, sudah muncul lagi masalah baru yang lebih sulit dan berat memecahkannya. Dari segi keamanan, dunia ini selalu dihadapi dengan berbagai konflik antar negara yang mengakibatkan perang yang tak putus-putusnya sepanjang abad 21. Dari segi kesehatan, muncul penyakit-penyakit modern yang tak jelas apa obatnya. Stres dan AIDS merupakan penyakit abad 21 yang menakutkan umat manusia. Dari segi moral, kita dapati moralitas manusia yang amat rendah sehingga pembunuhan, pemerkosaan, penjinahan, dan sejenisnya menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Dari segi ekonomi terjadi ketimpangan yang sangat besar, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam. Ini tidak hanya individu sifatnya, tapi juga antar negara, sehingga ada negara kaya dan ada negara miskin. Ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah membuat segalanya menjadi mudah. Pekerjaan-pekerjaan berat secara fisik telah dibantu oleh robot-robot pintar. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang berat dari segi pemikiran telah dibantu oleh komputer yang terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Namun sayang sekali ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dituntun dan dibimbing oleh iman yang benar, sehingga yang terjadi kemudian justru bukan membawa kebahagiaan bagi manusia, tapi malah membawa malapetaka dan derajat manusia semakin hancur karenanya. Tegasnya umat manusia sekarang ini sedang dilanda masalah yang pelik, termasuk di negara-negara yang dahulunya amat memegang prinsip-prinsip agama dan adat istiadat. Tapi karena agama dan adat istiadat yang baik ditinggalkan dan semuanya mengikuti era globalisasi, maka penyakit dunia ini berjangkit di mana-mana. Akibatnya manusia tak tahu lagi harus berbuat apa, sehingga yang dilakukannya adalah sesuatu yang asal-asalan, tanpa pertimbangan yang matang. Lalu terjadilah dampak negatif pada kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan moral yang amat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, sadar atau tidak, umat manusia dan dunia ini sebenarnya amat membutuhkan Islam untuk lebih banyak berperan guna mengatasi persoalan dunia. Hanya Islam yang bisa mengatasi semua itu. Sekurang-kurangnya ada 5 alasan mengapa dunia amat membutuhkan Islam untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang melanda. Pertama, karena Islam selalu mengarah pada kebaikan, perbaikan dan kebenaran yang kemudian disebut dengan selalu mengarah pada kemaslahatan hidup manusia. Islam memang minhajul taghir atau sistem yang selalu menghendaki terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan berbagai kerusakan yang terjadi sekarang, umat manusia merindukan kebaikan, perbaikan dan melaksanakan kebaikan itu sehingga kebahagiaan akan dirasakannya. Itu semua hanya ada di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan kedua yang menyebabkan manusia amat membutuhkan Islam adalah karena Islam merupakan satu-satunya agama yang syamil atau menyeluruh, dalam arti agama yang mengandung aturan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Ini berarti Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek yang sifatnya ritual saja, tapi juga berbagai aspek kehidupan umat manusia,
Sehingga di samping melalui ibadah yang sifatnya ritual, manusia juga bisa menunjukkan keislamannya melalui berbagai aktivitas hidupnya yang lain, baik melalui ilmu pengetahuan, budaya, perdagangan maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dan Islam itu sendiri tidak hanya berisi doktrin-doktrin yang sekedar untuk diyakini, tapi juga mudah dipahami dan diamalkannya. Bahkan sangat cocok untuk segala kalangan manusia. Kalau kemudian ada manusia merasa tidak cocok dengan Islam, itu bukan karena Islamnya yang tidak cocok, tapi karena manusianya yang tidak sehat secara rohani, sehingga Islam dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Alasan ketiga yang menyebabkan dunia amat membutuhkan Islam adalah karena Islam merupakan agama yang universal. Ajaran agama yang tidak hanya berlaku di satu tempat, tapi juga dapat berlaku di berbagai belahan bumi di dunia ini. Bahkan Islam merupakan agama yang sangat cocok dan sesuai dengan fitrah atau jiwa dan hati nurani manusia. Dalam kaitan dengan era globalisasi, Islam amat dibutuhkan oleh manusia karena dalam era ini manusia mendambakan nilai-nilai yang bersifat universal dan cocok dengan nuraninya. Namun yang amat kita sayangkan adalah Islam yang bersifat universal justru belum terpublikasikan secara luas kepada umat manusia di dunia ini, sehingga seolah-olah manusia tidak membutuhkan jalan Islam. Karena itu dalam era globalisasi ini sangat penting memanfaatkan sarana-sarana komunikasi dan publikasi agar kita dapat menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang universal. Bila tidak, maka yang kita rasakan sekarang adalah nilai-nilai lokal atau nilai-nilai batil yang mendunia. Karena nilai-nilai itulah yang dipublikasikan melalui media massa. Keempat, yang merupakan alasan mengapa dunia membutuhkan Islam adalah karena Islam merupakan satu-satunya agama yang berdasarkan wahyu, sehingga kebenarannya mutlak. Sementara agama atau ideologi lain merupakan agama dan ideologi yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memang amat terbatas, sehingga didapati sejumlah kelemahan dan kontradiksi antara satu ajaran dengan ajaran lainnya. Karenanya amat wajar kalau Islam sebenarnya menjadi harapan dan tumpuan sebagai agama masa depan manusia dalam upaya mencapai kebahagiaan hidup di dunia yang hakiki maupun kebahagiaan di akhirat, karena pada ajarannya tidak ditemukan adanya kekurangan, ketinggalan zaman, apalagi kontradiksi antara satu bagian dengan bagian lain dalam ajaran Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjamin kemurnian wahyu yang diturunkannya yang menjadi landasan di dalam Islam. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat ke-15 ayat 9. Jamaah muslim rahimakumullah. Alasan kelima atau yang terakhir yang menyebabkan Islam amat dibutuhkan oleh umat manusia adalah karena Islam memiliki hukum yang tegas dan adil dalam penerapannya serta mengandung nilai-nilai yang rasional. Dalam kehidupan umat manusia yang moralitasnya rusak hingga menimbulkan malapetaka, adanya penerapan hukum yang tegas dan adil memang amat diperlukan, dan ini hanya bisa dipenuhi oleh hukum Islam. Mengatasi perzinahan adalah dengan penerapan hukum yang tegas sebagaimana Islam telah memilikinya, sehingga kalau hukum Islam diterapkan, niscaya perzinahan itu tidak akan merajalela seperti sekarang. Begitu juga dengan kasus-kasus pembunuhan yang banyak terjadi. Mengatasinya adalah dengan menerapkan hukum Islam yang tegas kepada para pembunuh, sehingga kalau hukum Islam diterapkan kepada para pembunuh, niscaya orang tidak begitu mudah melakukan pembunuhan sebagaimana yang sekarang banyak terjadi. Begitu juga untuk masalah-masalah yang lain. Tentang keadilan hukum di dalam Islam itu sangat jelas. Karena siapapun yang bersalah, hukum akan tetap diberlakukan kepadanya. Siapapun dia dan apapun latar belakang dan kedudukannya.
Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan bahwa seandainya anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Ini merupakan suatu keadilan yang amat tegas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa sebenarnya umat manusia di dunia ini amat membutuhkan Islam untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang memang tidak bisa mereka atasi hanya dengan peraturan-peraturan hasil pemikiran manusia yang tidak lepas dari kekurangan dan subjektivitas. Namun yang amat disayangkan adalah di satu sisi mereka sebenarnya membutuhkan sekali ajaran Islam, tapi di sisi lain mereka justru belum mengetahui tentang Islam, sehingga mereka fobia atau takut kepada Islam dan membenci ajarannya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperkenalkan atau mempromosikan Islam kepada dunia. Dengan promosi atau dalam bahasa Islam disebut dengan dakwah yang baik, niscaya mereka akan menyadari kebutuhannya terhadap Islam. Lalu mereka mau memilih Islam dan menerapkan peraturannya dalam hidup ini, minimalnya untuk diri mereka pribadi, sehingga persoalan dunia dapat teratasi dan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, manusia tidak hanya memperoleh kemudahan hidup, tapi juga dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.